sebabnya tetap di rumah. Ku sedih tak bertemu teman, keluar main di halaman. Sampai kapan aku di rumah? Tapi di rumahku aku terlindungi, tetap sehat, tetap kuat dan ceria. Aku bisa belajar, meraih cita-cita, membangun Indonesia. Tetap semangat di rumah saja, mari belajar dengan gembira, gembira, gembira di rumah. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bu Guru akan mengulangi kembali pelajaran yang mungkin sudah pernah anak-anak pelajari di kelas 2, yaitu tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Yaitu membilang secara terurut. Kemudian jarak bilangannya sama. Contohnya seperti ini. Kita buat garis. Nah, ini baru disebut garis saja, belum disebut garis bilangan. Kenapa? Karena belum ada bilangan yang berada di bawah garis tersebut. Membilang secara terurut. Kalau terurut berarti kita mulai membilangnya dari angka berapa? Nah, sekarang Bu Guru kasih tanda titik-titik di sini sesuai kita mau bilangannya mau berapa, mau dari 1 apa sampai 10 atau 1 sampai 5. Sekarang kita mulai. Jarak bilangannya harus sama, berarti titik-titik ini satu sama lainnya jaraknya sama, diusahakan sama ya. Kita mulai dari titik ini. Kita taruh berapa? 10 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita letakkan bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah mengerti anak-anak sampai di sini? Nanti kita ulangi lagi ya, bahwa garis bilangan itu, untuk membuat sebuah garis bilangan ada syaratnya. 1, membilang secara terurut. Ya, terurut nih. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Dia berurutan, tidak lompat. Kemudian jarak bilangannya harus sama. Titik yang kita buat ini 1, 2, 3 ini harus sama jaraknya. Jadi tidak boleh bikin begini. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ini tidak berurut dan jaraknya tidak sama. Jadi ini gambarnya salah. Sudah paham anak-anak sampai di sini? Jadi Bu Guru ulangi lagi. Garis bilangan itu adalah membilang secara terurut. Terurut kita mulai dari 1 sampai 10. Kemudian jarak bilangannya sama. Seperti ini, jarak 1, kedua itu jaraknya sama. Kalau anak-anak nanti membuatnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Yang seperti ini tidak memenuhi syarat yang disebut dengan garis bilangan, karena tidak berurut dan tidak sama jaraknya. Ini salah seperti ini ya. Jadi kalau dalam matematika semuanya sudah ada ketentuannya. Seperti garis bilangan, membilang secara terurut. Kita mulai dari 1 sampai 10. Kalau pengennya sampai 10. Kalau sampai 100, membilang dari 1 sampai 100. Kemudian jarak bilangannya harus sama, karena kita membuatnya dalam bentuk garis bilangan. Ya, kalau tidak dalam bentuk garis bilangan, boleh seperti ini, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau anak-anak disuruh membuat dalam bentuk garis bilangan, harus jarak bilangannya harus sama. Ya. Selanjutnya anak-anak, ketika kita membuat garis bilangan,
apakah tidak dari 0? Atau bisakah dari 0 atau dimulai dari 0? Nah, ketika kita membuat garis bilangan dan bilangan di dalamnya, kita bisa meletakkan bilangan itu di bilangan yang mana saja. Misalnya seperti ini. Tidak mesti harus dimulai dari angka 0. Ya, misalnya Bu Guru minta anak-anak menuliskan angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke dalam garis bilangan. Maka anak-anak akan memasukkannya ke dalam garis bilangan. Kita kasih dulu titik-titik yang jaraknya sama. Ya. Ingat selalu bahwa bilangannya berurut, ya, dengan jarak yang sama. Karena kita memasukkannya ke dalam garis bilangan. Kita letakkan bilangan 5 di bawah garisnya, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kelebihan, anak-anak boleh menghapusnya supaya kelihatan lebih bagus. Jadi tidak mesti harus dimulai dari titik 0, ya. Boleh sesuai pertanyaannya. Kalau seperti ini, anak-anak tuliskan. Minta masukkanlah bilangan ini ke dalam garis bilangan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka gambar yang akan dibuat seperti ini, ya, garisnya kemudian bilangannya. Begitu ya anak-anak ya. Anak-anak yang garis bilangan, semoga sudah paham ya. Sekarang Bu Guru mau melanjutkan tentang apa itu bilangan. Ya, ini Bu Guru hapus, nanti Bu Guru akan menjelaskan tentang bilangan. Sekarang Bu Guru tulis bilangan. Ya, apa itu bilangan? Bilangan itu, ya, anak lihat contohnya seperti ini. Misalnya Bu Guru tulis angka 1000. Ya. Ini namanya bilangan 1000. Tulisnya begini. 1000. Kalau ini namanya lambang. Ya, lambang bilangan. Dibilang 1000, bilangannya 1000 atau dibaca 1000. Ngerti sampai di sini? Begitu ya anak-anak tentang garis bilangan. Sudah paham ya? Nanti akan dikasih latihan soal tentang garis bilangan. Sekarang Bu Guru lanjut ke lambang bilangan. Tadi sudah ada garis bilangan, sekarang lanjut ke lambang bilangan. Apa itu lambang bilangan? Mungkin di kelas 2 dulu sudah pernah belajar. Sekarang Bu Guru mengingatkan apa itu lambang bilangan. Bu Guru tulis, papan tulis seperti ini. Nah, ini yang namanya lambang bilangan. Ya, tulis lambang bilangan. Dibaca 1000. Kalau anak-anak ditanya oleh ayah atau bunda, yang lambang bilangan itu seperti apa? 1000 misalnya. Anak-anak bikin lambangnya seperti ini 1000. Kemudian dibaca 1000. Kalau ada ayah dan bunda bertanya, kalau dibacanya 1000, lambangnya atau gambarnya seperti apa? Ini gambarnya atau bahasa matematikanya lambang bilangan. Sekarang Bu Guru kasih contoh lagi. Misalnya 2000, angka 2, 4, 5, 3. Ini lambang bilangannya dibaca
2000, 400, 53. Ya, lambang bilangannya seperti ini, 2, 4, 5, 3. Dibaca 2453. Ya, Mam ya, anak sampai sini ya. Setelah ini nanti akan dikasih latihan soal, anak-anak bisa mengerjakan di rumah. Ya. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang lambang bilangan dan cara membacanya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai tempat. Hubungannya di mana? Tadi Bu Guru menjelaskan tentang lambang bilangan. Ada 200, ada yang 1000 ya, lambang bilangannya 1000. Ada 2454 misalnya. Nah, nanti posisi angkanya itu, bilangannya itu di mana tempatnya? Tentu ada namanya masing-masing. Nah, sekarang Bu Guru akan kasih contoh. Apa sih nilai tempat tersebut? Kok disebut nilai tempat? Ya, sekarang Bu Guru kasih contoh. Jadi masing-masing angka itu nanti ada namanya. Misalnya anak-anak membaca 1250. 1250 bilangannya seperti apa? Tadi sudah disebut. Bu Guru contohkan bilangannya seperti apa. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru tentang lambang bilangan dan cara membacanya. Sekarang kita lanjut ke nilai tempat dan nilai angka. Apa sih itu nilai tempat dan nilai angka? Menurut informasi matematikanya, nilai tempat itu adalah nilai yang dimiliki oleh suatu tempat atau posisi bilangan. Itu yang disebut dengan nilai tempat. Sementara nilai angka, nilai yang ditentukan oleh angka itu sendiri dan tempatnya. Kalau baca begini tentu anak-anak belum paham. Sekarang contohnya seperti apa? Contohnya akan Bu Guru tulis di papan tulis, anak-anak perhatikan ya. Contohnya seperti ini, 2345. Sekarang kita tuliskan nilai tempat dari masing-masing bilangan ini di mana. Ya. Nilai angkanya anak-anak lihat ke sebelah kanan. Jadi kita mulai melihatnya dari sebelah kanan. Mana yang kanan? 5. Nilai tempatnya kita tulis. 5 itu nilai tempatnya adalah satuan. 5 satuan. Nilai angkanya 5. Selanjutnya nilai tempat 4. Nilai tempatnya dibaca apa? Puluhan. 4 puluhan. Nilai angkanya 40. Kemudian bilangan 3. Nilai tempatnya ratusan. Nilai angkanya 300-an. Sekarang yang 2. Nilai tempatnya ribuan. Nilai angkanya 2000. Jadi yang nilai tempat dari masing-masing bilangan itu 5 merupakan 5 satuan, 4 merupakan 40-an, 3 merupakan 300-an, 2 merupakan 2000-an. Jika ditulis dalam bentuk nilai angka, 5 itu seperti ini. Kemudian 4, 40, 3,
3 menjadi 300, 2 menjadi 2000. Jika dibaca, kesemuanya menjadi 2340. Demikian ya anak-anak, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di kegiatan berikutnya. Nanti Bu Guru akan berikan latihan-latihan soal pada anak-anak dan di rumah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la.